بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana kalau istri ingin berhenti dari pekerjaan, sedangkan suami melarang karena gaji suami tak cukup, sementara anak-anak di rumah akan terbengkalai dengan pendidikan dan pengasuhan ibunya. Kata-kata cukup, sampai di mana dan berapa cukup itu? Kata antum 10 juta cukup, sementara ada orang yang 20 juta tak cukup. Kata antum 8 juta baru cukup, ada orang yang 80 juta tak cukup. Berarti yang mana yang cukup itu? Yang mana yang cukup itu? Ada orang yang gaji sebulannya 15 juta tak cukup, sementara tetangganya gaji 1,8 juta cukup. Maka cukup tidak ada batasan. Antum kalau mau menata hidup, tata hidup seperti soal ekonomi keluarga, maka tatalah hidup seperti yang difirmankan Allah dalam surat At-Talaq. Ayat yang ke-7. Begini cara menata ekonomi keluarga. Kalau kita ingin menata ekonomi keluarga kita dengan perintah Allah dan tuntunan Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan yang dimilikinya. Artinya kalau memang ada kelapangan rezeki, maka lapangkan juga untuk keluarga. Wa man qudira alaihi rizquh, dan barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Disesuaikan dengan berapa rezeki yang Allah rezekikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah membebankan seseorang atau suatu jiwa illa ma ataha, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Kalau itu terjadi, antum mau menata hidup, menata kebutuhan, kecukupan sesuai dengan apa yang Allah berikan, Allah berjanji setelahnya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Begini cara menata ekonomi keluarga. Ketika ekonomi keluarga disempitkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tata kebutuhan keluarga sesuai dengan rezeki yang ada. Kalau nanti Allah lapangkan, maka lapangkan juga kepada keluarga. Praktek nyatanya sebagai berikut. Kalau antum diberi oleh Allah gaji 3 juta, maka sewalah rumah yang cocok untuk orang yang gajinya 3 juta. Belilah pakaian yang untuk orang yang cocok gajinya 3 juta. Berilah peralatan rumah yang cocok untuk orang yang memiliki gaji 3 juta. Kalau Anda gajinya 5 juta,
maka polakan kehidupan rumah tangga, polakan pengeluaran rumah tangga sesuai dengan gaji itu. Kalau kemudian ada kebangkrutan, biasanya sudah biasa makan ikan mewah, ya, terbiasa memakan, kita sudah terbiasa makan ikan 2 ekor ikan gurami sekali makan. Ya, 2 ekor ikan gurami sekali makan, 2 ekor gurami. Terbiasa. Namun sekarang sudah Allah sempitkan. Dulu Allah lapangkan. Karena satu dan lain hal Allah sempitkan. Bisa saja. Maka sesuaikan kehidupan. Kalau dulu 2 ekor gurami, sekarang cukup dengan 20 ekor ikan teri. Perbanyak sayurnya, perbanyak buah apanya, kuahnya, dan lebihkan sedikit sambalnya. Tata. Ini sekedar praktek dunia lapangan, secara retorika, secara logika. Begitu cara hidup. Jangan kemudian paksakan diri bertahan di pola lama, padahal pemasukan sudah jauh berkurang. Demikian juga dengan pengantin-pengantin baru, yang biasanya pengantin baru itu juga baru pandai mencari nafkah. Kehidupan biasanya dalam pola hidup yang tak mungkin langsung gajinya ketika diterima 10 juta gitu. Jarang itu. Di awal bekerja, ya gajinya 1,2, 1,3 juta, 1,5 juta. Ya sudah, terima 1,5 juta. Katakan kepada istrimu yang baru, karena memang baru menikah, ini gaji pangeranmu. Mari kita cari rumah yang cocok untuk gaji kita. Ternyata rumah yang cocok untuk gaji kita besar. Villa mertua indah. Nggak apa-apa untuk sementara waktu, nginap dulu di villa mertua indah, karena gaji kita belum cukup dan mertua masih mengizinkan tinggal di rumah, nggak ada masalah. Asal mertua ridho, dan asal kita pandai berakhlak mulia, dan asal mertua jangan coba ikut-ikut campur. Nah itu misalnya. Akhirnya terjadi keharmonisan. Kalau memang kemudian sudah saatnya kita keluar dari villa mertua indah, cari rumah yang cocok dengan gaji kita. Usahakan bagaimana yang 1,5 juta ini cukup. Beli 1 sisir pisang. Itu bisa untuk sarapan pagi 3 hari. Antum kalau tidak percaya, orang yang sarapan pagi pakai pisang 3 butir, pisang 3 buah pisang, besok pisang, besok 3 pisang, itu lebih sehat daripada tiap pagi lontong sayur. Wallahi, lebih sehat daripada tiap pagi lontong sayur. Saya sekarang ini, ana secara pribadi sedang dalam program membiasakan diri makan kurma, meninggalkan nasi dan membiasakan diri makan kurma. Kami sudah merasakan, dan beberapa rekan-rekan diantaranya ada bersama kami di sini, kami bisa makan siang dengan 3 butir kurma saja. Cukup 3 butir kurma untuk makan siang. Makan siang loh Pak, bukan sarapan ya. Makan siang. Antum yang biasanya makan siang itu 1 nasi, tambah 1 mangkok sop buntut, tambah kerupuk, tambah sayur manyur, tambah jeroan, itu sudah bisa kita tinggalkan semuanya, gantikan dengan 3 butir kurma saja. Artinya bisa hidup kita. Dan saya merasakan kesehatan yang luar biasa ketika pindah ke kurma. Maka kita berbagi. Saya memberikan nasihat yang baik, bukan untuk wajib diikuti, tapi saya berharap diikuti. Wajib tidak. Tapi kalau antum pindah ke kurma, antum akan merasakan hal yang luar biasa. Karena kurma makanan pokok Rasul kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, sementara nasi makan pokok kita. Tak mungkin yang Allah berikan kepada Rasul kita lebih rendah daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Itu tak mungkin. Dan dulu kita membaca sejarah orang pergi berperang hanya makan 3 butir kurma, kita bingung. Ya apa pergi berperang 3 butir kurma? Ternyata benar. Tenaga tetap ada, energi tetap ada, semangat bekerja tetap ada, lelah juga kurang. Subhanallah, kurma luar biasa. Dan ini bukan iklan karena saya jualan kurma ya. Saya nggak jualan kurma. Ini benar-benar apa? Pengalaman. Anak sudah 3 bulan tidak makan nasi. Pindah ke kurma. Ma'asyiral muslimin, hidup itu gampang. Jangan persulit. Hidup itu simple. Jangan persulit. Ayah saya petani dulunya, kemudian pindah menjadi karyawan swasta, gajinya tidak seberapa, tapi punya anak 7. Tak tahu kita bagaimana, saya tidak tahu bagaimana dulu ayah saya mengontrol ekonominya. Dan anak-anaknya juga hidup sampai sekarang. 5 dari anaknya kuliah, 5 dari anaknya menjadi guru, menjadi dosen, ada. Tak tahu kita, ini rezeki Allah ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa. Nah dahulu ketika gaji kita segitu, cukupkan. Bagaimana caranya mengatur? Kalau beli baju yang harganya 35.000 misalnya. Kan masih ada baju 35.000 kan? Masih banyak. Jakarta apalagi Jakarta banyak. Yang di bawah itu masih ada mungkin ya. Tidak perlu. Kalau gaji kita memang minim, jangan sekali-kali beli baju yang 350.000. Tak cocok pengeluaran dengan pemasukan. Ini yang diajarkan Allah. Maka sabarlah dengan apa yang Allah berikan sekarang. Dan jangan mencoba-coba hidup lebih daripada apa yang Allah berikan kepada Anda, karena Anda akan menderita. Oleh karena itu orang yang gajinya 50 juta sebulan, dia tetap menderita. Kenapa? Karena dia berusaha hidup di level gaji yang 100 juta sebulan. Dengan cara kredit mobil ini, kredit rumah itu, kredit ini. Akhirnya setiap bulan berbunyi di sininya. Dit gitu. Tukang kredit. Bingung dia, pusing dia. Dan saya tahu beberapa orang yang kredit dengan cara riba untuk membangun rumah, harusnya akhirnya mengurang-ngurangkan jatah makan anaknya. Lihat betapa menderitanya orang ini. Hanya untuk sebuah rumah. Apakah kita tidak bisa hidup kalau kita tak punya rumah? Bisa. Kita bisa hidup tanpa memiliki rumah. Kita harus tidur hidup di rumah, tapi rumah itu bisa dengan cara kontrak, kan? Bisa dengan cara sewa, bisa rumah dinas ukuran 10 kali 15, bisa rumah mertua, bisa rumah saudara suruh dihuni. Di kampung saya banyak rumah kosong, siap kapanpun Anda siap untuk menghuninya silakan huni. Tak bisa di Jakarta pindah ke kampung saya. Jadi sesuaikan. Ketika kita sudah sesuaikan, sabar dengan keputusan Allah, sabar dengan apa yang Allah berikan, Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Setelah kesulitan ini Allah akan mudahkan. Dulu di awal-awal gaji antum 1.500.000, antum semakin mahir mencari nafkah, naik dia menjadi 2 juta. Naik dia menjadi 2.500.000. Naik dia menjadi 3,5 juta. Sekarang gaji antum sudah 8 juta. Ternyata nggak berlebih juga. Coba lihat. Dulu gaji antum 1,5 juta cukup. Sekarang gaji antum 8 juta tak berlebih. Itulah dia dunia. Pesan orang tua kami dulu di kampung, itulah dunia nak. Sedikit cukup, banyak tak berlebih. Itu pesan orang tua kami dulu. Dunia itu begitu, jangan terlalu dibela-belain. Sedikit cukup, banyak tak berlebih. Betul. Seharusnya kalau dulu kita hidup 1,5 juta cukup, harusnya gaji kita 8 juta, berapa lebihnya? 6,5 juta harusnya bisa nabung. Subhanallah, 2 tahun nabung antum berangkat haji, suami istri.
Tapi tidak juga. Sekarang gaji sudah 8 juta. Tak berlebih juga barangnya. Kenapa? Karena ternyata kehidupan manusia disesuaikan dengan naik gajinya. Bajunya disesuaikan dengan naik gajinya. Sendalnya disesuaikan naik gajinya. Makanannya disesuaikan dengan naik gajinya yang beranjak naik. Rumahnya disesuaikan pindahnya kepada kenaikan gajinya. Akhirnya banyak tak juga berlebih. Namun sebatas antum hidup di level yang Allah mudahkan kepada antum rezeki, sudah luar biasa mengatur ekonomi. 100 juta pun tak pernah cukup kalau antum ingin hidup di level orang yang gajinya 200 juta. Lihat betapa banyak orang-orang berbuat maksiat karena ingin hidup di level yang lebih tinggi. Dan semua itu akan membuat mereka sengsara, akhirnya ditangkap KPK, keluarganya menderita. Saya selalu berpesan soal ekonomi keluarga, hiduplah Anda di level Anda. Kalau level Anda level 3, hidup di level 3. Kalau level Anda level 5, hidup di level 5. Kalau Anda di level 10, hidup di level 10. Jangan coba-coba Anda di level 3, ingin hidup di level 5, menderita. Anda di level 5, ingin hidup di level 10, menderita. Hiduplah di level Anda sendiri. Anda akan mendapatkan kenikmatan hidup. Toh pada akhirnya tidur di karpet yang sedikit kasar dengan tidur di atas king coil sama saja kalau sudah sama-sama tertidur. Ya, sama saja. Dia tidur di atas king coil. Harganya 39 juta, 49 juta. Kita hanya pakai karpet sedikit kasar. Harganya mungkin 35 ribu, 45 ribu. Kalau sama-sama tidur, sama-sama nikmatnya. Maka tidak jarang kita yang di atas karpet kasar tertidur ngorok, dia yang di atas king coil tak bisa tidur. Siapa yang lebih mendapatkan nikmat? Yang di atas karpet kasar. Jadi dunia itu begitu. Kalau kita mau hidup di level kita, Allah berjanji, sambil bersyukur kepada Allah, Allah berjanji Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan. Di antara saudara-saudara kita, ada yang saya tahu persis ketika menikah itu, untuk walimah saja pinjam uang. Dia mulai menata hidup sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Sekarang sudah punya mobil. Mungkin jaraknya antara pernikahannya di awal sampai sekarang baru sekitar 8 tahun saja. Sekarang sudah pakai mobil kemana-mana itu ikhwan. Saya tahu persis orangnya. Cuman saya nggak mau menyebutkan namanya. Namun dia malu nanti kalau mendengar suara namanya disebut. Karena dia minjam uangnya ketika nikah ke saya minjamnya. Makanya saya tahu. Subhanallah, lihat. Untuk nikah saja dia nggak punya modal. Minta ke orang tuanya kurang, akhirnya pinjam. Dan saudaranya yang ada kemudahan harus berusaha untuk memudahkan saudaranya. Sekarang sudah punya mobil ya akhi. Jadi Allah berjanji, maka sabar sejenak dan jangan loncat. Namun kehidupan yang lebih hebat, dan ini kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita antum berusaha untuk menirunya, antum luar biasa. Hiduplah di level yang jauh di bawah level antum yang sesungguhnya. Hiduplah di level yang jauh di bawah level antum yang sesungguhnya. Level antum sesungguhnya kalau memang harta itu dipakai, digunakan untuk menikmati hidup, di level 15. Antum hidup di level 5, 10-nya infakkan di jalan Allah. Dan inilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita ketahui, resep-resep hidup seperti ini perlu kita ketahui. Dan semuanya ada pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu cara hidupnya. Bukan justru mengejar terus, tak ada kecukupan. Bahkan apa yang ada, beliau turun ke bawah, sisanya beliau infakkan. Hidup penuh dengan kenikmatan. Antum sanggup untuk membeli hammer? Jangan beli hammer, beli harir.
Ya, beli harir. Sisanya uangnya serahkan ke saya. Buat bangun masjid. Dan ketika antum lihat bangun masjid berdiri, ini uang hammer saya dulu, akan ada kebahagiaan luar biasa di dalam jiwa yang tak didapatkan oleh orang yang sedang duduk di atas hammer.